Halo sahabat MD, kembali berjumpa dengan saya Wayan MD. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sesuai dengan judulnya 3 anomali atau misteri yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, sebelumnya misteri itu merupakan sesuatu yang belum pernah terpecahkan, sedangkan anomali itu merupakan keanehan. Nah, dalam kehidupan manusia itu banyak sekali misteri-misteri maupun anomali-anomali yang terjadi pada kehidupan manusia ya, terutama. Nah, jadi di sini saya akan kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu dari tindakan. Jadi tindakan atau usaha yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, tindakan atau usaha yang pernah dilakukan manusia contohnya seperti ini. Salah satu contohnya, pernah mungkin di antara kalian mendengar, merasakan atau berpikir bahwa ada seseorang di mana mereka itu sudah melakukan pekerjaan yang keras, usaha yang keras, yang maksimal sekali, tapi tidak kunjung juga menemukan hasilnya. Ya, hasilnya tidak memuaskan juga. Pasti kalian pernah mendengarnya atau melihatnya, bahkan merasakannya. Ada kasus di mana seseorang tersebut sepanjang hidupnya sampai di penutup usianya sudah berusaha keras, bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi dia. Ya. Jadi seseorang tersebut, ya, mereka yang mengalami hal tersebut merasa hidup ini tidak adil. Nah, mungkin ini tidak terjadi pada semua orang atau kebanyakan, tapi beberapa orang di antaranya pernah merasakan seperti itu. Lalu mirisnya lagi, satu di antara banyaknya orang pernah merasakan bahwa dia hanya sedikit saja ya melakukan usaha, tetapi dia sudah mencapai tujuan yang diinginkannya atau bahkan berlebih. Nah, jadi itu menurut saya suatu misteri dan juga anomali. Ya. Pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi semua itu? Lalu mengapa seperti itu dan apa dalang di balik semua itu? Ya, apa yang mendasari di balik semua itu? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang pikiran. Ya, sebentar dulu. Jadi di pikiran seseorang atau manusia ini, contohnya begini. Sambil contohnya adalah mimpi. Mungkin sebagian atau kebanyakan orang berpendapat bahwa mimpi itu adalah bukan tidur. Mimpi itu merupakan suatu petanda, dan bahkan mimpi merupakan sesuatu yang real atau nyata. Jadi dia memimpikan, dan keesokan harinya nyata terjadi. Mungkin banyak di antara kalian berpikir, mimpi itu bukan tidur kebanyakan orang ya. Tapi yang lagi dua ini, di mana mimpi itu merupakan suatu pertanda, ya ini tidak jarang, tapi banyak orang yang merasakannya juga. Mimpi itu merupakan suatu pertanda, dan bahkan sebagian kecilnya mimpi itu benar-benar terjadi. Nah, itu dia. Itu baru di hal mimpi. Lalu yang hal berikutnya yang berkaitan dengan pikiran, yaitu tentang seseorang di mana bisa meramal, mensugesti. Kalau ini real ya, sorry bukan real, tapi
memang benar ada, ya, memang dari sana memang ada. Lalu tentang seseorang bisa membaca pikiran dan raut muka, jadi seperti itu. Nah, dari pikiran ini, pertanyaan saya, kira-kira di otak manusia itu ada apa sih? Jadi di dalam otak kita ini apakah semacam ada penanda ya, atau istilahnya pengatur, di mana bisa ini diprogram, ya, jadi diprogram di individu ini dia harus bisa meramal, di individu ini bisa membaca wajah dan lain sebagainya. Apakah kita sudah terprogram dari lahir atau kita apa ya? Jadi itu pertanyaannya. Jadi termasuk dalam misteri juga ya, jadi misteri atau anomali. Lalu yang ketiga itu kalau tidak salah tentang pertanda ya, pertanda itu yang ada dalam lingkungan atau kejadian. Contohnya begini, misalkan ada kejadian yang terjadi untuk mengingatkan orang tersebut agar orang tersebut tidak terkena suatu musibah. Ya, jadi musibah ini yang merugikan. Ya, jadi saya ulangi, ada kejadian yang menimpa seseorang agar orang ini itu ya, agar orang tersebut maksudnya terhindar dari suatu musibah. Contoh seperti ini, ada seseorang di mana ketika dia berangkat bekerja atau bagaimana ya, bekerja entah dia tuh tamasya atau bagaimana ya, terserah lah, yang penting dia keluar, tapi tiba-tiba fotonya terjatuh dar. Nah, itu dia pertandanya. Tapi ketika dia memaksakan untuk keluar, setelah foto tersebut terjatuh, tiba-tiba nyatanya dia tertimpa musibah, entah itu kecelakaan, terjatuh atau sebagainya, atau terkena kejahatan. Nah, itu dia salah satunya ya, kejadiannya. Nah, dari ketiganya yang saya sebutkan tadi, mungkin di antara kalian berpikir bahwa itu merupakan suatu garis Tuhan atau campur tangan Tuhan, itu merupakan ya dalam ruang lingkup kuasa Tuhan. Tapi kalau jawaban seperti itu, ya semua orang juga sudah tahu ya, kita sebagai makhluk beragama pasti kita percaya dengan Tuhan dan itu merupakan kuasanya. Tetapi yang saya inginkan di sini, teorinya secara ilmiahnya itu apa? Apa yang mendasari semua itu? Apa yang melatar belakangi semua itu ya? Mendasari atau melatar belakangi semua itu. Lalu dari mana asalnya? Dan itu untuk apa? Jadi seperti itu. Makanya sampai sejak sekarang ini tidak ada suatu penelitian mungkin secara akurat membuktikan hal itu semua. Ini sebenarnya siklus apa, lingkaran apa, dari awal sampai akhirnya itu apa yang terjadi. Jadi seperti itu. Nah, sekian dari video saya ini dulu. Mungkin ini video saya ini mengundang penasaran ya, atau mungkin mengundang rasa ya, dibilang mungkin ada yang merasa benci di antara kalian bahwa untuk apa sih bahas-bahas seperti ini, nggak penting, itu kan sudah diatur dalam agama. Itu dia, jika
ada salah-salah kata, sama maaf sebesar-besarnya. Mungkin di antara kalian yang bisa jawab atau mengklarifikasi dari kejadian tersebut, atau mengkonfirmasi lah istilahnya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekian dari video saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di video dengan topik yang berbeda ya. Salam.